Baik, kembali lagi bersama kami di channel Jangan Takut di tempat horor. Terima kasih teman-teman. Kenapa Anda? Saya talent gitu. Baru masuk loh padahal. Gini, sebentar. Sebelumnya kita ini lagi ngonten di hari yang sangat spesial. Yoi, Mang. Oh iya. Tanggal 6 Juni kita 6 Juli kita ngonten bebarengan dengan di mana Menetasnya. salah satu anggota kita ada yang meninggal. Mas, gitu bukan dong. Sunat. Oh iya. Nggak, intinya 6 Juli ini hari ini Firza Falaza Noval Firmansyah ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yeay. Berarti Tradisi sebelumnya kalau ada yang ulang tahun nanti akan kesurupan sampai kelar kan gitu ya. Ya, tradisinya kayak gitu. ini aja tiup lilin di tempat angker gitu. Ini selesai. Iya. Gini, harapan di usia yang ke berapa? Ke 26. 26. Harapannya apa? Oh ya, yang pasti semua proyeknya lancar, terutama Jangan Takut. Kita berenam. Sekarang 6 ya? Iya. Genap ya. Korin ya. Dua kameramen. Dua kameramen. Solid terus, kompak terus, apa ya? Yang penting pemirsanya makin banyak lah. Amin. Endorse Udah. cepat. Iya, ya itu aja. Nah, oke. Kamu apa aku yang bawain? Ya kamu aja lah, yang ulang tahun. Ya udah. Selamat ulang tahun untuk saya sendiri. Teman-teman, sahabat berani, hari ini kita kembali lagi hadir buat menghibur teman-teman. Kebetulan kita dapat izin tempat di salah satu daerah di Surabaya, apa ini? Timur ya? Enggak tahu. Selatan apa? Oh, selatan. Masuk Surabaya Selatan yang kita nggak bisa sebutin tempatnya, tapi luar biasa sekali. Dan hari ini kita sebenarnya full tim, ya. Ada istri-istrinya juga, semuanya ikut hari ini. Anaknya Firza yang lucu banget yang menolak Mas Ubed tadi. Pokoknya jadi iya, tapi spesialnya hari ini semua pasangan kita datang, Bro. Kok Mas semua? Ubed, Aku kan belum, jadi belum datang. Mas Andi. Belum juga. Ya udah kita. Iya, enggak. Nah, masih bersama saya Firza Falaza. Muhammad Fadil Syekh Bro. Handi Azet. Andi Febian. Dan kita akan mengeksplor tempat yang sangat luar biasa hari ini. Nggak tahu juga nanti challenge apa yang akan kita lakukan, entah itu uji nyali melanjutkan Ubed yang kemarin. Kan udah finish dong. Enggak, ya siapa tahu lagi. Jadi gini, ini buat yang nggak tahu ya, ini kita kemarin yang kalau misalnya nonton yang episode di makam-makam, terus hari ini tuh kayak syutingnya tuh next day-nya langsung gitu loh. Kemarin hari Minggu, Seninnya kita langsung konten. Iya Bro, I'm so tired you know. Tengah aja. Iya ya udah. Ya udah kalau gitu. Baik. Nah, yang serunya itu tadi kan kita di depan sebelum masuk ruangan ini tuh bercanda-bercanda. Karena kan aku bawa anak juga, kameramen Erik juga bawa istri, kameramen Rian juga bawa adiknya, kita bercanda-bercanda. Nah, begitu masuk ke sini, tadi tiba-tiba langsung tuh, ya kan. Padahal yang sebelumnya kan saya sama Mas Andi Survei sebentar. tapi Mas Andi yang ada interaksi di sana ya, tiba-tiba wah gitu. Iya ada, bener. Nah, terus begitu tadi kita keluar bercanda-bercanda, ada itu lagi. Nah, kalau tadi yang datang awal Mbak V ya? Barengan sama Mas Ubed tadi. Cuman kan aku sebelumnya pernah kesini. Nah, apa yang bisa diceritakan dari tapi nggak masuk? Masuk dong sampai ke atas-atas. Oh ya? Ada waktu yang sebelumnya. Nanti kita coba ke atas. Jadi kalau bisa dibilang waktu itu kita berempat kalau nggak salah masuk ke sini, kebetulan kan kenal banget sama Mas yang di depannya. Mas Bendet, terima kasih. Itu memang yang biasa jaga malam di depan itu selalu diganggu. Diganggunya tuh kayak ada aktivitas gitu di dalam. Akhirnya mereka bilang, "Lu Mbak nggak apa-apa kalau misalkan mau masuk, coba aja masuk ke dalam." Nah, ternyata setelah cerita-cerita, tempat ini kan beberapa kali kayak dibangun tempat usaha, tapi malah sebelum habis masa kontraknya tuh mereka sudah nggak betah. Seperti itu. Apa aja usahanya? Yang pertama itu restoran waktu itu juga nggak bertahan lama. Yang kedua semacam kayak klub malam ya, kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku coba masuk. Begitu masuk, waktu itu ya sama sih masih kayak gini keadaannya.
Yang di depan sini nggak seberapa parah, nanti kita coba lihat yang di sebelah. Yang di belakang ada satu yang aneh, nggak tahu nih sekarang masih sama nggak kayak gitu. Karena waktu itu ada satu kursi yang selalu menghadap ke cermin, yang ketika nanti dia dikembalikan akan selalu menghadap ke cermin lagi. Mungkin itu Corin, entah wanita diskotik mungkin ya, kan pengen dandan terus atau gimana. Jadi kita coba aja. Ya udah deh kalau gitu. Mas Andi jangan dijelaskan dulu biar menjadi surprise. Kita langsung move ke dalam boleh. Oke, siap. Sini aja kalian. Sini harus luas. Ayo. Enggak, tadi aku lihat ada yang ngintip situ. Ini masih ngerekod kan? Masih. Ada yang ngintip. Jadi teman-teman kalau ada yang bisa ngeliat juga di pojok sana sebelah kiri, itu ada yang ngintip mata aja. Kenapa ganti lighting? Enggak. Kepencet. Bukan goib ya. Iya. Oke, kita udah move ke tempat yang masih terhitung secara energi medium. Kalau yang depan easy, ini medium. Ya, Kita coba yang di belakangnya yang aku bilang ada kursi itu ya. langsung ke sana atau sebelumnya? Tapi ini sebentar, Mbak V kan ini kan DJ. Terus tempat ini diskotik, sempet manggung di sini nggak? Enggak. Oh, enggak. Belum. Belum kealiran ini kayaknya. Oh iya udah ya. Ke ini ya. Ya udah. Lebih ke dinding kalau ini waktu. Oh iya? Iya dong. Berarti diskotik kampung. Tapi ini di kota loh. Lah, ya iya tapi dinding Pak dinding loh. Itu banyak duitnya. Oh. Gitu. Oke. Kalau ada masanya sendiri, tapi gini, kan aku tahu perbedaannya nih. Beberapa kali main di tempat yang alirannya selatan sama alirannya seperti itu. Gak tahu kenapa. Yang di tempat yang dangdutan ini tadi itu memang kayak saingannya antar. Manggil ya? Dengar nggak sih? Nggak. Aku kayak cetek doang sih. Setelah cedera. Setelah cetak. Enggak denger berarti. Aku denger ceteknya doang. Kayak ada langkah gini, set gitu, terus cetek, terus ada yang manggil. Ya, udah. Di situ kan kalau misalkan ini maaf ya, maksudnya sedikit sharing aja. Kalau misalkan di tempat yang dangdutan itu memang kan disediakan wanita-wanitanya untuk menemani tamu seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini banyaknya itu bawaannya mereka mas, yang masih tertinggal di sini, kayak gitu, semacam kayak susu. Oh, lanjut. Kayak gitu. Ya terlalu dan apa? Kok terpaku gini? Kenapa? Nggak tahu. Nggak boleh ngomong aku ya. Ya ada yang ini, aku bukan nyerang tapi Nahan. ngepush Mbak B jadinya. Langsung berat nafasnya sebelah sini aja. Nah, saya tuh takut kalau Mbak V terlalu pinggir, loss anu kita ntar hilang. Hilang lagi. Iya. Oke. Mas Andi, apa yang terjadi? Ini kayaknya Mbak V mulai berat nafasnya, saya juga mulai berat. Upet juga dari tadi udah. Iya, padahal aku yang paling kuat di sini loh. Ada apa Mas di sini sih? Ini untuk saat ini aku belum mengaktifkan aku ya. Jadi aku sengaja supaya Senatural mungkin ya. senatural yang ada di sini ya. Iya, Maksudnya jadi nggak kita atur untuk secara energinya. jadi Biar mereka nggak takut. biar mereka nggak ini terus biar kita juga bisa ngerasain kengerian di sini gitu loh. Terus kalau sedikit aku ngelihat itu memang ada beberapa kayak ilmu-ilmu susuk atau penglaris zaman dulu yang digunakan oleh pekerja di sini. Habis itu mungkin ya pemiliknya atau ownernya itu punya juga dan ditanam di sini. Itu juga ada sisa-sisanya. Terus bukan pernah tapi tadi sempat ngelihat ada flashback sedikit, ada kisah ini, ada yang nggak tahu meninggal, nggak tahu apa gitu. Cewek gitu. Tapi nggak diungkap kayaknya. Entah diperkosa atau apa gitu. Sebelum ini dibangun apa pas udah jadi bangunan? Sudah. Iya aku juga ngomong itu barusan.
Jadi kalau Jadi ketika Mbak V sama Mas Handi ngomong fenomena itu, Ubed nih langsung jadi jelek. Emang dari awal. Kenapa, Bet? Nggak tahu. Ya mungkin kalau secara kebiasaan ya berarti tabrakannya lebih gede daripada yang tadi-tadi. by the way kalau itu tidak diungkap berarti otomatis kita tidak pernah melihat di berita manapun ya sepertinya seperti itu. Tapi kayaknya si Mbak ini ngotot pengen Ada suara nafas gede. Coba lihat kamar mandinya. Ada yang ketangkang juga. Udah. Wow. Enggak. Oke, teman-teman, kita udah masuk lebih ke dalam. Ini kayak lo. Apa, Pak? Iya, sebelah sini ya. Gara-gara aku ngomong tadi Di sini. ketahan mayat. Jangan diiniin kameranya, bingung penontonnya. Slow. Banyak teman di belakang. Ini kayak ruang locker gitu. Oke. Aku dengar. Aku enggak karena fokus ngobrol tadi. Oke. Kenapa malah deket? Makin kesini tuh tadi aku sempat mual 2 kali, Ubed makin parah. Nah, kalau di sini sih lebih pengap. Mungkin secara bangunannya Emang sirkulasi udaranya ke yang jebak. pertama, Yang pertama. Itu Tapi- juga mendukung tempatnya. Di belakang ada tangga lagi. Ada. Ada tangga. Oh, tangganya di belakang. Mana tuh tadi dengar ini kayak di pukul. Tadi kecil. Kayak dek gitu. Nggak tahu kenapa. Wah, ini seru kayaknya nih. Kenapa, Bet? Yang Ubed Jadi kalau tadi kan depan, kalau menurut Firza kan isi, makin dalam medium, dan menurutku itu emang bener, makin dalam tuh energinya makin kayak gitu loh, pressure-nya juga makin tinggi. Ini Mas Andi masih non aktif ya? Nonaktif. Mau tak aktifin sekarang? Yang jadi pertanyaan lebih dalam itu kembali ke isi, maksudnya dalam artian netral atau lebih gede lagi energinya? Belum. Ya, jadi di sini tuh semakin ke dalam semakin banyak dan semakin banyak yang pengen mengungkap gitu loh. Jadi pengen ngomong, pengen apa? karena ada panggung ya. Karena ada panggung. Aku bingung Masukin salah satu aja. Bentar, aku milih mas. Bet. Aktif aja ya. Iya. Halo. Malam. Siapa? Aku udah lama di sini kok. Siapa itu? Kenapa itu? Kenapa? Temenmu ganggu ya? Kamu seneng nggak kita kesini? Aku jadi inget waktu dulu di sini rame. Oh, Suka aku. sini aja sama aku. Di sini kamu doang yang ada di sini. Kamu aja. Banyak teman-teman yang lain. Oh, Yang paling kuat yang kalian paling kuat siapa di sini? Aku takut ngomongnya mas. Iya wis. apa? Ditulis aja tak. Apa? Bentuknya apa bentuknya? Nggak usah takut. Dia cewek biasa sih. Oke. Cuman mungkin karena ya meninggalnya nggak bener. Jadi bentuknya kayak apa? Leak gitu. Ada taringnya. Kita takut semua sama dia mas. Di mana? Sosoknya di mana udah gitu aja. Di dalam. Apa yang kamu mau sampaikan di sini? Kamu mau pesan-pesan sesuatu nggak? Kita pengen keluar semua dari sini mas.
Tapi Ditahan sama sama yang punya sini. Nggak tahu buat apa. oke Ya udah ya. Makasih ya. keluar ya. Pulang ya. Mas, nanti jangan lupa lihat di atas ya. Kenapa? Nah, lihat aja. Dah. Gak apa-apa dibuang aja, kenapa ditelan lagi. Jadi memang dari awal kita masuk saya udah pesen ke Kak V karena kondisinya juga yang waktu kemarin kita ngonten hampir semuanya tuh masuk 1, 2, 3 masuk. Ada tisu nggak? Kenapa? Maksudnya kalau misalkan buang darah jangan di sini. Oh. Bahaya. Iya, jangan. Enggak apa-apa. Udah, jangan. Udah enggak usah Saya kirain mau nanti itu lagu ketarik Reza. lagi. Nanti ketarik lagi. Aku udah bilang ke Mbak V memang, Mbak V kalau bisa ditahan dulu takut kondisinya gitu. Ternyata yang ini tadi kayaknya ada sesuatu yang memang pengen diceritakan dan setelah kita tahu Nggak berani dah yang itu. Yang mana? Kayaknya kelam banget soalnya. Yang atas atau yang belakang sini? enggak Kan yang kalau yang diceritakan. tadi yang aku bilang rame itu, maksudnya nggak seberapa kuat gitu loh Mas. Kayaknya memang benar kata Mas Andi tadi yang susuk-susuk itu. Jadi mereka kayak tipe kayak ya penggoda, penglaris, memang ya ramah memang sama orang, bukan untuk yang musuhin setiap orang yang ini. Tapi kalau yang memang ada kasus yang tidak terkuak ini aku nggak mau lah. Mas Firza aja deh. Dan seperti yang tadi cerita yang kita dapat ternyata memang ditanam di sini sama enggak tahu yang punya yang penting ada yang nanam di sini lah gitu dan ternyata mereka nggak bisa keluar dari sini. Mas, Bukan urusan kita ya. iya bukan urusan kita juga nggak mau ikut campur. Mas Andi mau lebih ke dalam lagi. Ayo. Yang tadi. Mau yang sini dulu apa yang atas dulu? Aku pengen ke sini dulu terus habis itu aku. Ya udah yuk, kita ke dalam yuk. Mbak V ikutin. Ke mana? Sini mau masuk ke dalam lagi. Seperti ini kondisinya. Jadi kita tuh baru masuk. Kita baru masuk banget. Tapi nggak tahu Mas Andi langsung gedruk gitu. Kerusuhannya langsung mual. Ini apa ini Mas Andi? Ini sosok ceweknya ini. Jadi sosoknya di sini. Kebetulan udah aku kunci. Jadi bentuknya itu rambutnya itu panjangnya sampai segini. Seginian panjang dan dia kayak nyisir gitu. Biasanya di tempat-tempat yang lain tuh Mbak V yang suka ngeludus. Kalau ini dia nggak mau mendekat. Tanya dulu. Kenapa? Kenapa? Ini tahu dia kenapa nggak mau deket. Jadi Ya dah di situ aja. ya bunyi. Harusnya. Bukan suara. Ada yang denger? Iya, ini sosok sundel bolong. Nah, dan Mbak V ini memang anti sama sundel gitu. Jadi kayak ibaratnya bertabrakan lah. Temenin dulu Mas, biar nggak bahaya. Atau Mbak V agak di luar nggak apa-apa dah. Di luar dulu coba. Ya udah keluar dulu aja. Temenin dulu. Pusingnya ya. Ada apa Mas Andi? Barusan. Sorry ya ini mati-mati terus kameranya. Jadi memang energinya membuat kamera itu jadi panas banget gitu, overheat. Nah, sebelum itu Mas Ubed itu tadi di sini
nggak tahu kenapa ngadepnya tuh ke bawah gini, habis gitu kayak gini goyang-goyang dikit, pas aku pegang di belakang itu kayak enggak mas, sorry aku kaget, sorry Fokus. Kita juga kaget ya Anda kaget. Maaf ya, Pak. Sumpah aku takut Pol, Pak. Iya, maaf. Iya, maaf. Terus kenapa Mas Andi terus? nah aku pengen tanya kenapa kok fokusnya ke sini. Kenapa? Masih inget gak yang waktu di Ketintang? Matamu yang ketarik. Nah, Udah coba masukin aja. aku di sih, Pak. Enggak apa-apa. Kita coba kalau dia bisa masuk ya udah. Aku yang jagain nanti. Oh, iya. Kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa ya udah rasain aja. Ya, Sampai duduk di situ. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa daripada nggak duduk malah. Nah, udah coba dimasukin ya. Hawanya apa? Hawanya gimana? Hawanya dulu deh, hawanya gimana? Bisa kalau bisa masuk ya udah, kalau nggak bisa ya udah. Ya Allah. Khusus. Kenapa? Bet? Jadi Ubed tadi kesurupan, ketawanya kenceng banget, gak bisa dikontrol. Kayaknya bukan Ubed sih. Begitu dipegang kakinya sama Sandi, bulunya Mas Andi naik semua. Jangan deh Mas, kasihan Mas. Kita yang acak-acak soalnya Mas. Dikurung aja lah. Jangan lah, kasihan. Oke, jadi teman-teman sepertinya Mas Andi mau melumpuhkan yang ini tadi. Cuman saya tahan karena kita kan yang masuk ke sini gitu. Kita yang acak-acak. Mas Andi lagi menetralisir Ubed. Kenceng banget tadi ketawanya dia. Keluar dulu ya, keluar dulu kita. Keluar dulu. Ayo. Ya, sahabat berani. Seperti yang teman-teman lihat tadi, ternyata waktu Ubed kesurupan memang auranya cukup kuat sebenarnya. Tapi yang dirasain Ubed sendiri apa nih? Yang tadi Bet? Dari awal tuh nggak tahu kayak ketarik ke kursinya. Fokusnya ya? Fokusku. Terus balik lagi mataku kayak ketarik-tarik gitu loh. Nggak tahu itu apa tanda-tanda orang kalau misalnya kalau ente kalau mau masuk tandanya apa? Nggak tahu kalau aku kayak Kalau aku kan didorong Mas Andi. Oke. Beda-beda Mas. Beda-beda. Barusan ada suara. Iya. motor. Beda-beda. Jadi kalau tergantung orangnya sih. Kalau Mbak V kan kayak perangainya dulu, tahu-tahu dia diam apa segala macam. Kalau
Mas Ubed kan matanya itu tanda-tandanya itu beda-beda. Ada yang kayak mau kayak rasa kesetrum juga. Nah itu kan, terus aku terus terang awal tuh kayak sebelum Mas Andi, ayo nyoba suruh duduk, ente nyuruh duduk kan. Aku kayak pengen tapi takut, pengen nyesuaiin janji tapi takut terus sampai akhirnya kalian nyoba kan. Nah pas waktu udah duduk di kursi itu, aku nggak 100% sadar ya. Yang jelas yang tak rasain tuh emosi sama ngeremehin. Udah 2 itu doang. Terus apa yang sampean lihat? Gelap apa ada kelihatan sesuatu? Tadi lama atau bentar sih? Perasaanku lama banget. Tapi aku nggak lihat apa-apa. Sampai semenit kayaknya. Bentar banget. Bentar banget. Itu udah nafas Anda udah ngos-ngosan, apalagi kalau aku yang bermenit-menit. Nah makanya dijambak-jambak. Nah makanya jangan disuruh buat masukin saya tugasnya gitu. Ada suara lagi. Motor. Nah itu aku yang pertama ngerasanya tuh kayak lama banget. Terus masih gelap tapi kayak ada yang ngerumunin. Dan makin lama tuh kayak makin deket gitu. Oke. Nah pas waktu kita nunggu buat ambil gambar yang ini kan, kita kan masih ada spare waktu di depan kan. Aku tuh kayak masih ketarik buat ke belakang. Ya aku juga. Jadi sampai sekarang ini aku masih kedengeran ketawanya itu, terus sosoknya dia mukanya dia tuh duduk dengan santainya dia ya kayak bener kayak ngeremehin gitu sambil nyisir gitu, tapi matanya itu merah, terus bawahnya tuh gelap, tapi apa ya aneh lah, nggak kayak sundel bolong biasanya gitu, nggak tahu ini kenapa ini. Karena apa dia bertapa di sini atau gimana nggak tahu ya, ilmunya lumayan lah. Make sense sih. Jadi waktu tadi kita cabut, Mbak V duluan. Aku tanya, Mbak V kenapa? Enggak mau denger. Telinganya ditutupin. Kenapa? Aku dengar suara ketawanya gitu. Oh ternyata bener juga yang dibilang Mas Andi. Kayak bipolar aku jadi kan serem. Jadi ini ya kalau dicontohin kayak gini. Apa kan kayak gitu loh. Kan orang habis kan kaget gitu loh Mas. Terus sama mungkin kayak dirasain Mas Ubed tadi, padahal cuma bentar tapi rasanya Terus di sini tadi aku sempet kayak flashback kayak lama banget, tapi aku tadi barusan cuman begitu masuk ruangan itu aku langsung kayak diceritain kejadian awalnya tuh kayak gimana. Tapi boleh nggak sih tak ceritain di sini? Kalau ada nama atau apa dirasain. Ya. Jadi di sini mungkin tidak pernah terekspos ya, mudah-mudahan ya biarlah ya sudah tertutup ya biarin kayak gitulah. Cuman ceritanya tadi itu sangat detail sekali ke aku, sampai aku cerita tadi kan ke Mas Ubed. Jadi gini, ada satu cewek yang kerja di sini waktu itu. Jadi complicated si cewek ini juga ya pakai yang gitu-gitulah untuk penglaris dan apapun. Kan kalau orang lanjut. Kalau orang ini orang biasa aja ya yang meninggalnya dengan cara yang normal sekalipun, susuk semua harus diambil kan Mas. Nah tapi ini si cewek ini tuh meninggalnya dibunuh sama bapaknya anak yang dikandungnya. Halo. Biar rusak energinya. Oh iya. Ini yang kena energinya. Enggak apa. Ngapain? Dia takut sama Ngapain? Habis itu jadi dia keadaannya itu dia bilang katanya pada malam hari itu dia pengen ngomong sama yang bapaknya anak yang dikandungnya itu. Terus karena si cowoknya ini tajir dia bilang ya udah aku extend, aku pengen berdua sama si cewek ini. Extend tuh dia bayarin terserah mau minta berapa, yang penting aku berdua sama cewek ini. Akhirnya semua pulang, waktu itu disisakan mungkin cuman kayak security atau apa, dihabisin di situ. Sampai itu tidak terungkap dan segala macamnya, si cowok ini berani bayar banyak besar sekali supaya ini tidak diungkap. Kayak gitu. Dan akhirnya ya itu Mas, yang aku pertama kesini, ini pertanyaanku, waktu itu kok belum jadi? Iya kan dia ini ada bertapa juga, dia wah apa ya, bertapa lah pokoknya, intinya bertapa, nggak tahu bertapa cara mereka kayak gimana gitu, menambahkan ilmu gitu. Dan dari dendam itu kan juga bisa akhirnya menimbulkan energi jahat gitu.
Kenapa? Aku kan dari tadi ini apa di dalam tuh pusing, terus harus ngontrol beberapa Emosi apa segala emosi, terus ngatur acara juga kan. Begitu tadi Mbak V yang cerita itu tadi, belakang tuh kayak berat. Nggak tahu aku kolesterol atau apa. Habis makan bebek gak? Enggak, daging sih. Habis gitu ku ambil anakku biar energinya rusak. Jadi aku kena energi positifnya dia kan gitu. Nah, iya kan? Gitu ya. Kayaknya endorsean habis ini bukan ke jangan takut tapi ke sini. Bebelak KL sih. sini. Ya udah, berarti ada satu cerita kelam yang mungkin tapi kita bisa percaya bisa tidak ya. Maksudnya itu hak kita, hak teman-teman juga ya. Kalau dari versi Mas Andi gimana? Kalau dari versi Mas Andi ada yang dilihat. Tapi bentar, tadi Mas Andi jadi ngebunuh dia nggak sih? Enggak. Aku tahan, Mbak V juga nahan. Enggak, karena gini, kita yang masuk ke dalam, kita yang ngacak-ngacak, dan yang paling penting Apa? Iya, ini bapakmu. ya, dan yang paling penting adalah kita tidak mendapat pesan dari yang mengizinkan kita untuk mau ngapa-ngapain, mau dibersihin atau apa gitu loh. Nah, aku takut nyalain itu gitu. Ya kalau dari versiku sebenarnya apa yang dilihat Mbak V itu sama apa yang aku lihat flashbacknya gitu. Berarti kalau dua kemungkinan Mungkin. ya. Insya Allah valid. Nah, tapi sampai sekarang itu emosi dia itu besar. Aku nggak fokus, lupa. Terlalu gemai sok. Ibunya aja lo nggak apa-apa. Jadi memang energi dendamnya itu besar banget di situ. Makanya kenapa sampai kayak sekuat itu dia gitu. Gitu sih. Jadi yang dia maui untuk tidak meninggalkan tempat ini apa, Mas? Emang nggak bisa keluar atau memang dia kayak nunggu gitu? Dua-duanya nggak bisa keluar dan nunggu. Jadi ada yang kayaknya itu memang dia dikurung di sini sama pelaku itu. Oke. Jadi pelaku itu juga main magic maksudnya? Dikurung, akhirnya dia dendam juga di sini menunggu si pelaku itu untuk datang. Berarti Dan masih sekarang ini aku tuh tadi dua sosok yang aku lihat. Yang pertama itu yang jelek itu, yang penuh dendam dan segala macam. Waktu aku mau nyerang itu, mau bunuh itu, dia berubah sosok sebelum dia jadi kayak gitu. bener, Oh, jadi biar ada rasa kasihan dari Mas Andi mungkin. Nah, aku sempat bingung nih antara aku kasihan sama jin apa kenapa, Mas? Setan bipolar berarti Pak ya. Iya benar ya dikata Mbak V, make sense ya. Nah, mau aku bunuh apa enggak gitu. Nah, ini komentarnya anakku. Oh ya, setuju. Bagus. Ntar uji nyali mau ya? Mau uji nyali. Ya takut. Ya gitulah pokoknya. Jadi intinya yang sana itu dua kepribadian lah, dia bisa memang dendamnya banget. Memang dendamnya banget sama memang kasihan banget. Nah, itu ada dua. Jadi bener kata. Nah, kalau gini kan kita nggak takut. Iya kan kita kan. Nah, gitu maksudnya. Mas Firza sama Mbak V. Jadi ya udah biarin aja ya udah. Ya. Oke. Ya udah deh, banyak cerita. Apa? Kenapa? Ada Tapi gini, ini energinya masih kuat nggak? Kuat. Kalau misalnya masih kuat kan kita masih ada lantai 2 tuh. Mau disikat hari ini juga atau next day atau ya apa? langsung hari ini aja kita buat part 2. Oke, siap. Siap. Ada apa kira-kira? Langsung saja, jangan kemana-mana teman-teman. Intinya jangan meremehkan energi dari makhluk halus tanpa adanya pendamping. Kalau kita kan ada Mbak V, ada Mas Andi yang mungkin kalau salah satu dari mereka lengah, ada lagi tambah. Ada Ubed juga sebagai tumbal. Ada ini. Ngiler. Ya udah deh kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman, tetap di channel Jangan Takut Di tempat horor.